Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas manajemen 2271C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu konsep yang sangat penting dalam dunia organisasi maupun bisnis, yaitu manajemen resiko. Dalam era yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini, kemampuan sebuah organisasi untuk bertahan tidak lagi hanya ditentukan oleh seberapa besar sumber daya yang dimiliki, tetapi juga seberapa baik organisasi tersebut mampu untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko. Karena itu, memahami manajemen resiko bukan hanya penting bagi pemimpin organisasi, tetapi juga bagi setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan aktivitas sehari-hari. Dalam video ini, saya akan membahas materi secara lengkap dan runtun, mulai dari definisi manajemen resiko, mengapa manajemen resiko sangat penting, bagaimana proses manajemen resiko dilakukan, hingga jenis-jenis resiko yang dapat muncul dalam organisasi. Melalui video ini diharapkan mampu untuk memahami tidak hanya pada konsep dasar, tetapi juga esensi dan pentingnya penerapan manajemen resiko dalam kehidupan organisasi. Karena resiko adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari sepenuhnya, namun bisa kita kendalikan secara pendekatan yang tepat. Selanjutnya itu definisi manajemen resiko. Manajemen resiko adalah suatu proses sistematis yang dilakukan organisasi untuk mengenali, mengukur, menganalisis, dan mengendalikan resiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan. Resiko sendiri merupakan ketidakpastian yang memiliki potensi memberikan dampak yang negatif seperti kerugian finansial, kegagalan operasional, atau hambatan dalam menjalankan aktivitas. Namun, perlu dipahami bahwa risiko bukan hanya sesuatu yang bisa kita hilangkan sepenuhnya. Resiko adalah bagian dari kegiatan organisasi. Manajemen risiko tidak hanya memandang risiko sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang. Dengan pengelolaan yang tepat, beberapa risiko dapat memberikan manfaat atau membuka peluang baru bagi organisasi. Misalnya, penggunaan teknologi baru mungkin mengandung risiko kesalahan operasional, tetapi juga membuka potensi peningkatan efisiensi. Selain itu, manajemen risiko merupakan proses yang berkelanjutan, yang artinya organisasi tidak cukup melakukan identifikasi risiko sekali saja, tetapi harus terus memperbarui daftar risiko seiring perubahan lingkungan dan kondisi bisnis. Karena risiko selalu berkembang, manajemen risiko juga harus dinamis. Manajemen risiko juga menjadi alat bantu penting dalam pengambilan keputusan. Melalui pemahaman risiko, manajemen dapat memberikan dampak dari setiap langkah yang diambil. Ini dapat membantu organisasi untuk membuat sebuah keputusan yang lebih rasional dan terukur. Dan pada akhirnya, manajemen risiko adalah kerangka pikir. Ia dapat membantu organisasi melihat potensi masalah secara lebih jelas sehingga dapat bertindak proaktif sebelum masalah benar-benar terjadi. Selanjutnya, pentingnya manajemen risiko dalam organisasi. Manajemen risiko memiliki peran yang krusial dalam menjaga keberlangsungan operasi. Tanpa adanya manajemen risiko, organisasi dapat berjalan tanpa arah dan hanya bereaksi terhadap masalah ketika masalah itu sudah muncul. Dengan adanya manajemen resiko, organisasi dapat mengantisipasi masalah
jauh sebelum masalah tersebut mengganggu aktivitas. Selain itu, manajemen resiko dapat membantu organisasi untuk menghindari kerugian yang besar. Misalnya, perusahaan dapat mencegah kecelakaan kerja melalui identifikasi bahaya di lingkungan kerja. Upaya pencegahan ini membantu menjaga keselamatan karyawan dan mengurangi biaya yang mungkin akan timbul akibat kecelakaan tersebut. Manajemen resiko juga dapat membantu meningkatkan efisiensi organisasi melalui analisis risiko. Organisasi dapat mengidentifikasi area yang rawan kegagalan dan memperbaikinya. Hal ini dapat membuat organisasi bekerja lebih efektif dan mengurangi pemborosan sumber daya. Dari sisi kredibilitas, organisasi yang menerapkan manajemen risiko dengan baik cenderung mendapatkan kepercayaan yang lebih besar dari pihak eksternal seperti investor, pelanggan, dan pemerintah. Mereka akan melihat bahwa organisasi tersebut memiliki sistem pengelolaan yang profesional dan siap menghadapi perubahan lingkungan. Dengan demikian, manajemen risiko bukan hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai alat pengembangan yang dapat membantu organisasi untuk tumbuh lebih terarah dan terukur. Selanjutnya ada proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Tahap pertama dalam manajemen risiko adalah identifikasi risiko. Pada tahap ini, organisasi berusaha mengenali semua potensi risiko yang dapat muncul dalam operasional. Risiko dapat berasal dari berbagai aspek seperti manusia, teknologi, dan proses kerja hingga faktor eksternal seperti regulasi atau kondisi ekonomi. Identifikasi risiko dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti diskusi tim, wawancara, observasi lapangan, atau analisis dokumen. Semua metode ini bertujuan untuk menemukan risiko yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Selain mencari risiko yang sudah terjadi sebelumnya, organisasi perlu mencari risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Risiko jenis ini sering disebut dengan emerging risk, yaitu risiko baru yang muncul akibat perubahan teknologi atau dinamika lingkungan. Untuk memperoleh hasil identifikasi yang lengkap, semua bagian organisasi harus terlibat. Setiap divisi memiliki pengetahuan khusus mengenai potensi risiko di area masing-masing. Tanpa kolaborasi, identifikasi risiko tidak akan lengkap. Hasil identifikasi risiko kemudian dikumpulkan dalam daftar khusus yang dikenal sebagai risk register. Daftar ini menjadi dasar untuk melakukan analisis risiko pada tahap berikutnya. Tahap kedua yaitu analisis risiko. Nah, setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis risiko tersebut. Pada tahap analisis risiko, organisasi menilai seberapa besar peluang terjadinya suatu risiko dan seberapa besar dampaknya terhadap organisasi. Analisis dapat dilakukan secara kualitatif, seperti menilai risiko dalam kategori tinggi, sedang, atau rendah. Analisis juga dapat dilakukan secara kuantitatif, yaitu menggunakan perhitungan angka untuk menentukan tingkat risiko secara lebih akurat. Analisis risiko tidak hanya menilai suatu risiko secara terpisah, tetapi juga melihat keterkaitan antara risiko-risiko tertentu. Misalnya, risiko kegagalan sistem dapat memicu risiko keterlambatan pengiriman atau menurunnya kepuasan pelanggan. Melalui analisis risiko, organisasi dapat menentukan risiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu
Risiko yang memiliki dampak besar dan kemungkinan tinggi harus menjadi prioritas yang utama. Dan pada akhirnya, analisis risiko bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada manajemen mengenai potensi ancaman yang dihadapi organisasi sehingga dapat menentukan strategi pengendalian yang paling sesuai. Tahap selanjutnya itu evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah proses membandingkan hasil analisis risiko dengan batas toleransi yang dimiliki organisasi. Setiap organisasi memiliki ambang tertentu untuk menentukan risiko mana yang bisa ditoleransi dan risiko mana yang harus segera ditangani. Risiko yang memiliki tingkat tinggi dan tidak dapat diterima oleh organisasi harus ditindaklanjuti. Sementara risiko yang dianggap rendah dapat dimonitor tanpa memerlukan tindakan khusus. Evaluasi risiko membantu organisasi mengalokasikan sumber daya secara efektif. Tidak semua risiko perlu ditangani dengan tindakan besar, sehingga evaluasi memungkinkan organisasi memilih strategi terbaik berdasarkan prioritas. Selain itu, evaluasi risiko memberikan gambaran kepada manajemen tentang bagaimana risiko tersebut dapat berdampak pada rencana dan strategi organisasi. Jika risiko tertentu dinilai berbahaya terhadap rencana strategis, maka perlu dilakukan peninjauan ulang. Evaluasi risiko menjadi jembatan antara analisis risiko dan pengendalian risiko. Tanpa evaluasi yang tepat, strategi pengendalian bisa menjadi salah arah. Tahap selanjutnya yaitu pengendalian risiko. Pengendalian risiko adalah langkah konkret untuk mengatasi risiko yang telah dievaluasi. Ada 4 strategi utama dalam pengendalian risiko, yaitu menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, dan menerima risiko. Menghindari risiko dilakukan jika risiko terlalu besar dan tidak sejalan dengan tujuan organisasi. Misalnya, organisasi memutuskan untuk tidak menjalankan kegiatan tertentu yang berisiko tinggi. Mengurangi risiko dilakukan melalui tindakan pencegahan seperti perbaikan prosedur, pelatihan karyawan, atau peningkatan sistem teknologi. Dengan memperbaiki sistem, kemungkinan terjadinya risiko dapat diminimalkan. Pemindahan risiko dapat dilakukan melalui asuransi atau kerjasama dengan pihak ketiga. Sementara itu, menerima risiko dilakukan jika risiko tersebut berada pada tingkat yang dapat diterima. Meski diterima, risiko tetap harus dipantau agar tidak berkembang. Pengendalian risiko harus dipastikan berjalan efektif dengan melakukan monitoring secara rutin. Tanpa monitoring, tindakan pengendalian mungkin tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang muncul dari kegiatan internal organisasi. Risiko ini dapat berasal dari kesalahan manusia, kegagalan proses, kerusakan mesin, atau gangguan sistem teknologi informasi. Risiko operasional sering terjadi karena kurangnya pengawasan dalam proses kerja. Misalnya, tidak adanya SOP yang jelas dapat menyebabkan kesalahan yang berulang. Begitu juga dengan minimnya pelatihan bagi karyawan. Selain faktor internal, risiko operasional dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti bencana alam, gangguan jaringan, atau masalah pasokan dari vendor. Meskipun tidak dapat dikontrol sepenuhnya, risiko dapat diminimalkan melalui perencanaan darurat. Sistem teknologi yang tidak diperbarui juga dapat menjadi sumber risiko operasional. Apalagi di era digital, gangguan pada sistem TI dapat menyebabkan kelumpuhan operasional dalam waktu singkat. Karena itu, risiko operasional memerlukan perhatian khusus. Organisasi harus selalu melakukan perbaikan berkelanjutan untuk menjaga proses tetap berjalan dengan baik. Yang kedua ada risiko keuangan. Risiko keuangan berkaitan dengan kondisi finansial organisasi. Risiko ini dapat berupa fluktuasi nilai tukar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.
Perubahan ekonomi global dapat berdampak langsung pada stabilitas keuangan. Misalnya, kenaikan nilai mata uang asing dapat meningkatkan biaya produksi yang bergantung pada impor. Risiko keuangan juga dapat muncul akibat lemahnya pengendalian internal, seperti kesalahan dalam pencatatan akuntansi, pengelolaan kas yang tidak efektif, atau pembuatan anggaran yang tidak tepat. Risiko kredit menjadi perhatian utama bagi perusahaan yang memberikan layanan pembiayaan atau penjualan secara kredit. Debitur yang gagal bayar dapat menimbulkan kerugian besar bagi organisasi. Karena itu, organisasi harus memiliki sistem pemantauan keuangan yang baik, audit internal, dan laporan keuangan yang transparan, sangat membantu dalam mengidentifikasi risiko keuangan lebih awal. Yang ketiga, ada risiko strategis. Risiko strategis muncul sebagai akibat dari kesalahan dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Risiko ini berkaitan dengan arah organisasi, rencana bisnis, serta lingkungan eksternal yang terus berubah. Perubahan tren pasar dapat membuat strategi organisasi menjadi usang jika tidak diperbarui. Begitu juga dengan kemunculan teknologi baru yang dapat menggusur metode lama. Risiko strategis juga bisa memunculkan jika strategi organisasi tidak dilaksanakan dengan baik. Ketidakselarasan antar visi organisasi dan pelaksanaan di lapangan dapat berakibat fatal. Perubahan regulasi pemerintah juga termasuk risiko strategis. Jika organisasi terlambat menyesuaikan diri, maka dapat dikenakan sanksi atau kehilangan peluang bisnis. Karena itu, evaluasi strategi secara berkala sangat penting. Organisasi harus adaptif dalam menghadapi perubahan agar tetap kompetitif. Selanjutnya, ada risiko lain-lain. Selain risiko yang disebutkan sebelumnya, ada berbagai risiko lain yang perlu diperhatikan. Risiko kepatuhan misalnya, muncul ketika organisasi tidak mematuhi regulasi yang berlaku. Risiko reputasi sangat penting. Reputasi organisasi yang rusak dapat mengurangi kepercayaan publik dan menyebabkan kehilangan pelanggan. Risiko teknologi semakin relevan dalam era digital. Serangan cyber, pencurian data, dan kerusakan sistem menjadi ancaman besar bagi organisasi modern. Ada juga risiko lingkungan seperti bencana alam dan perubahan iklim. Risiko ini bisa mengganggu proses produksi, bahkan menyebabkan kerusakan aset fisik. Oleh karena itu, organisasi harus menerapkan pengelolaan risiko secara komprehensif agar mampu menghadapi berbagai jenis risiko dari waktu ke waktu. Nah, dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah proses penting yang tidak hanya berfungsi untuk mencegah kerugian, tetapi juga untuk membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik. Manajemen risiko membantu organisasi memahami ancaman yang mungkin dihadapi dan menyiapkan langkah yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan. Proses manajemen risiko terdiri dari identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko. Setiap langkah harus dilakukan secara teliti agar menghasilkan keputusan yang akurat dan efektif. Selain itu, risiko yang datang dari berbagai sumber, mulai dari risiko operasional, keuangan, strategi, hingga risiko lain seperti reputasi, kepatuhan, dan lingkungan. Dan pada akhirnya, organisasi yang menerapkan manajemen risiko dengan baik akan memiliki fondasi yang kuat untuk bertahan dan berkembang. Mereka tidak hanya mampu untuk menghadapi tantangan, tetapi juga mampu untuk memanfaatkan peluang baru yang muncul. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.